Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Lighting Setting. Baik, di video kali ini aku mau membahas mengenai pengumuman KIP kuliah tahun 2023. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwasannya untuk pengumuman KIP kuliah ini menyatakan siswa lolos KIP kuliah atau tidak itu dilaksanakan oleh kampus. Jadi ketika kalian sudah diterima oleh PTN atau PTS, maka nanti akan diseleksi lagi oleh kampus, kemudian diputuskan apakah kalian layak menerimanya atau tidak. Sehingga kapan sih pengumuman KIP kuliah? Pengumuman KIP kuliah ini akan diumumkan atau akan diberitahukan berdasarkan SK dari rektor yang tentunya setelah kalian diterima di salah satu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, sebelum tahapan pengumuman itu, pastinya kalian akan diseleksi kembali oleh pihak PTN ataupun PTS untuk mengetahui kelayakan kalian menerima bantuan pendidikan dan juga biaya hidup atau tidak. Jadi, mungkin buat yang bertanya-tanya, yang menyeleksi KIP kuliah ini siapa? Yang menyeleksi atau menentukan apakah kalian layak mendapatkan bantuan KIP kuliah atau tidak, yakni pihak kampus kalian. Biasanya dari pihak kampus itu akan dibentuk suatu panitia penyeleksi bagi penerima mahasiswa KIP kuliah. Nah, seleksinya ini bisa jadi wawancara atau dengan survei langsung ke rumah kalian untuk mengetahui kondisi kalian dan juga untuk cross-check apakah data yang kalian kumpulkan atau kalian tulis di pendaftaran KIP kuliah itu benar atau tidak. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya biasanya sebelum kalian ospek atau di beberapa perguruan tinggi juga dilaksanakan setelah ospek. Tetapi pada saat masa-masa kalian awal-awal jadi mahasiswa baru gitu. Nah, tadi kan aku mengatakan bahwasanya untuk penyeleksiannya ini akan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kampus. Ada yang survei langsung ke rumah kalian, ataupun ada yang hanya wawancara. Oke, kita bahas yang survei ke rumah. Nah, biasanya yang disurvei langsung ke rumah ini adalah peserta KIP kuliah yang tidak memegang KIP sejak sekolah, jadi yang mengajukan diri menggunakan surat keterangan tidak mampu. Survei ini juga dilaksanakan dengan cara wawancara, yakni wawancara langsung ke rumah kalian bertemu dengan orang tua ataupun wali kalian di rumah. Selain itu juga mengecek kondisi apakah data-data yang kalian kumpulkan waktu di pendaftaran KIP kuliah itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Maka nantinya akan dipertimbangkan kembali oleh pihak perguruan tinggi apakah kalian layak atau tidak. Kalau misalkan layak, maka nantinya di pengumuman kalian akan termasuk dalam mahasiswa penerima KIP kuliah. Tetapi kalau dipertimbangkan tidak layak, maka kalian ditetapkan sebagai mahasiswa reguler yang tidak bukan penerima KIP kuliah. Jadi tetap bayar UKT dan lain sebagainya. Kemudian tadi apabila ditemukan kejanggalan ataupun ketidaksesuaian antara data yang dikumpulkan dengan yang ada di lapangan, maka itu juga akan menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi apakah kalian tetap akan diterima sebagai mahasiswanya, kemudian hanya berganti sebagai mahasiswa reguler ataupun akan dikenakan pidana. Oleh karena itu aku sarankan ya jangan sampai kalian tuh memalsukan data ataupun lain sebagainya karena kalian kan usianya udah 17 tahun ke atas. Jadi secara hukum pun itu sudah dapat diproses apabila nantinya ditemukan pemalsuan data. Nah, itu yang disurvei. Kalau yang diwawancara gimana? Kalau yang diwawancara biasanya itu mahasiswanya langsung yang diwawancara. Tempatnya itu bisa di sekolah maupun lewat online kayak gini ya. Tetapi kalau sekarang karena sudah tidak pandemi, maka kemungkinan wawancara akan dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung dengan panitia di kampus. Apa aja yang diwawancarai? Yang diwawancarai sama cross-check data dari data-data yang kalian kumpulkan sewaktu pendaftaran dan juga mungkin ada beberapa hal-hal yang ditanyakan dari panitia kepada kalian terkait dengan data-data yang kalian isikan tersebut. Nah, setelah proses wawancara ataupun survei itu, maka biasanya akan dijeda beberapa minggu, itu biasanya nggak lama ya. Nah, setelah proses survei ataupun wawancara, maka akan didiskusikan ataupun akan dianalisis apakah kalian layak atau tidak. Kemudian itu nggak lama, sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah itu akan turun SK Rektor.
Di lembar pertama itu akan ada SK dari rektornya, kemudian di lembar selanjutnya itu akan ada lampiran mengenai daftar-daftar mahasiswa penerima KIP kuliah. Yang pastinya daftar mahasiswa itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang dipertimbangkan oleh kampus memenuhi dan layak untuk menerima bantuan. Nah, setelah turun SK rektor itu, maka kalian akan diminta untuk melakukan pengurusan administrasi terkait pengaktifan KIP kuliah kalian, yakni dengan cara ke bank yang telah ditunjuk sebagai mitra dari kampus. Biasanya itu bank-bank seperti Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Jadi setiap kampus kadang beda-beda ya untuk bank mitranya. Proses itu semua akan berlangsung saat kalian baru-baru menjadi mahasiswa baru. Jadi baik itu sebelum ospek ataupun kadang juga ada yang dilaksanakan setelah ospek, tetapi tetap di semester 1, awal-awal semester 1. Setelah itu biasanya kalian diminta untuk aktivasi pembayaran di akun kampus kalian untuk mengaktifkan UKT-nya, dan juga nanti kalau misalkan udah diproses oleh bank, kalian akan mendapatkan bantuan biaya hidup untuk 1 semester atau 6 bulan. Oke, itulah tadi penjelasan terkait pengumuman KIP kuliah tahun 2023. Intinya itu nanti akan diseleksi dulu oleh kampus apakah kalian layak atau tidak menerima bantuan itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ya pastinya. Kalau misalkan kalian layak, itu akan diproses untuk selanjutnya, yakni untuk pencairan dana dan juga pencairan UKT. Dan untuk yang dirasa atau setelah dianalisis itu tidak layak menerima, maka kalian akan dialihkan menjadi mahasiswa reguler yang membayar UKT, ataupun mungkin kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, kalian akan didiskualifikasi sebagai mahasiswa baru. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat pastinya ya. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.